Salam sejahtera, salam orang-orang terbahagia di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan bagi kita semuanya. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, tidak dimungkiri lagi kita ini sedang dalam pesta demokrasi, di mana kita telah lalui dengan damai sejahtera pemilihan legislatif, dan sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan pilpres. Saudara-saudara yang kekasih, perbedaan pendapat, pandangan, atau persepsi di dalam kita memilih presiden itu biasa-biasa saja dan normal, dan itu merupakan dinamika politik. Yang ingin sampaikan pada siang hari ini adalah bahwa siapapun yang terpilih, kita tidak pernah tergantung daripada presiden tersebut. Kehidupan kita orang-orang Kristen bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu bersaing, tidak perlu saling mengejek siapa yang kamu pilih dan siapa yang saya pilih, bahkan saling menebarkan black campaign yang tidak baik di antara kita. Dan saya lihat ini akan membawa kita kepada satu perpecahan, dan saya lihat iblis akan pakai hal ini untuk memecah belah kita, padahal kita harus bersatu di dalam pelayanan kita di Full Gospel Businessman Fellowship International. Oleh karena itu pesan saya yang pertama ini, marilah kita menggunakan hak pilih kita. Jangan sampai kita golput, karena itu suara-suara kita sangat menentukan. Dan juga marilah kita pilih sesuai dengan pilihan kita. Kalau pilihan yang kita pilih menang, kita tidak dapat apa-apa. Kalau pilihan yang kita pilih kalah, kita juga tidak rugi apa-apa, karena kehidupan kita hanya tergantung dari Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau sekali lagi, marilah kita berpesta demokrasi dengan damai, dan kita tetap menjaga hubungan persahabatan, unity, antara FGB Men, supaya kita tetap fokus kepada panggilan kita di dalam pelayanan ini, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Bagian yang kedua, saudara-saudara, panggilan daripada Full Gospel adalah untuk menjangkau pria-pria, to bring men to Jesus. Inilah hal yang sangat penting bagi pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship International. Tetapi akhir-akhir ini dari data yang saya lihat, sepertinya para FGB men ini agak kurang serius dalam menjangkau jiwa-jiwa ini. Padahal dalam kita mencari jiwa ini, kita harus punya sense of crisis. Artinya mencari jiwa itu tidak bisa santai-santai. Kita dalam satu krisis yang kita tidak bisa main-main mencari jiwa. Karena di dalam kehidupan kita melihat bagaimana kekuatan kegelapan ini membawa orang-orang ke neraka. Sehingga kita harus berpacu dengan keadaan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang membuat lambat daripada FGB Men ini untuk mencari jiwa, karena mereka agak sedikit santai. Dan saya melihat ada satu hal yang membuat kita seperti tidak peduli atau kurang memberikan waktu, attention kepada menjangkau jiwa. Padahal menjangkau jiwa adalah suatu hal yang sangat penting. Kita harus seperti di dalam Lukas 15, yang pertama kita harus meninggalkan yang 99. Artinya kita harus meninggalkan sesuatu untuk mencari jiwa. Entah itu kekayaan kita, entah itu kesenangan kita, comfort zone, untuk mencari jiwa. We have to leave something behind untuk pergi mencari yang terhilang. Yang kedua, yaitu ada kehilangan. Ada seorang perempuan kehilangan dirham, dan dia tidak betah dalam hidupnya, seperti ada sesuatu yang hilang, sehingga dia harus mencari yang hilang. Kita ini harus punya perasaan ada sesuatu yang hilang di dalam kita. Artinya yaitu untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga dia harus mencari siang malam sampai dia menemukan dirham yang hilang itu. Dan yang ketiga, ada anak yang hilang. Kita harus siap menantikan mereka yang kembali. Mereka yang telah hilang itu akan kembali, dan kita harus siap menantikan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang membuat
full gospel businessman agak sedikit loyo atau sedikit santai dalam mencari jiwa, karena mereka sibuk. Karena ini adalah pengusaha-pengusaha, kita ini pengusaha-pengusaha, kita ini adalah businessman, kita sibuk tentunya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka uang yang kita peroleh itu kita tidak bisa kita pakai untuk kita berfoya-foya atau kita enjoy life dengan kekayaan yang kita peroleh. Di dalam Kejadian 3, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata kepada manusia, karena engkau berdosa, kira-kira bahasa seharinya, karena engkau sudah jatuh dalam dosa, maka terkutuklah bumi, dan dengan keringat engkau akan makan. Bumi ini akan menghasilkan duri, onak, dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan dunia ini bukan tempat yang enak yang ditinggali oleh manusia. Dunia ini bukan tempat lagi yang comfort, yang enak untuk ditinggali oleh manusia. Oleh karena itu dia tidak mau kita, anak-anak, orang-orang full gospel, anak-anak Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh berinvestasi untuk enjoy di dunia ini. No. Dikatakan dalam Yakobus 4:4 bahwa kalau engkau bersahabat dengan dunia, if you love the world, kalau engkau berteman dengan dunia, artinya engkau mengecapi dunia, maka engkau sedang mengadakan permusuhan dengan aku. Kira-kira kata Yakobus 4:4 demikian. Karena apa? Dia tidak mau kita mengecapi dunia, hidup di dunia ini. Sebab kita ini orang-orang percaya, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita bukan untuk di dunia ini lagi. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang musafir di dunia ini. Rasul Paulus katakan, kita tinggal di kemah dan sebentar lagi kemah ini akan dibongkar. Artinya hanya darurat saja. Jadi yang harus kita pikirkan adalah yang abadi itu, yang kekal itu. Dia katakan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 bahwa kalau engkau mencintai dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada kita. Artinya Tuhan sedang berkata kepada kita, don't enjoy this world. Jangan kita berinvestasi, tambah rumah, tambah tanah, tambah mobil supaya kita bisa enjoy. No. Marilah kita gunakan kekayaan kita untuk yang kekal di sana. Kekayaan kita bisa pakai untuk mencari jiwa. Konsentrasikan kita mencari uang sebanyak-banyak, tapi kita kembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mendapat jiwa-jiwa, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena setiap kekayaan kita, setiap apa yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita ini hanya steward, hanya penata layanan daripada harta kekayaan itu. Dan semua harta itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita enjoy di dunia ini. Seorang yang paling kaya di dunia ini, yang paling berhikmat, yang paling luar biasa, paling pandai mungkin, paling kaya, dan sesudah dia tidak ada lagi orang yang sekaya dia, kata Alkitab. Setelah dia menjalani hidupnya, dia katakan semua ini adalah sia-sia daripada segala sia-sia. Bayangkan orang yang punya uang banyak bisa enjoy segala-galanya dalam kemuliaan dunia, dan bahkan istrinya sampai 1000. Dia katakan dunia ini sia-sia. Kenapa kita harus berrepot-repot dengan mencari dana sebanyak-banyaknya dan kita enjoy dunia ini dengan kekayaan kita? Marilah kita berikan kekayaan kita, uang yang sudah Tuhan berikan, untuk dikembalikan kepada Dia, untuk hormat dan kemuliaannya. Kita pakai untuk mencari jiwa, dan kita lebih bersemangat, silakan. Tapi saya percaya pada saat kita mengembalikan uang yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan, Dia akan lipat kali gandakan itu kepada kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Inilah mungkin pesan yang saya boleh sampaikan kepada saudara-saudara, karena sangat pentingnya arti untuk memenangkan jiwa. Jiwa ini setiap hari kita lihat hilang, dan kemana mereka pergi? Mereka pergi ke neraka. Yesus menangis untuk jiwa-jiwa itu. Dan amanat agung sebagai pesan kepada orang percaya, supaya kita mencari jiwa. Tanggung jawab yang tadinya dipegang oleh Tuhan, sekarang pada amanat agung, tanggung jawab mencari jiwa diserahkan kepada kita. Baik sebagai gereja, baik sebagai individu, baik sebagai orang-orang percaya, untuk terbeban mencari yang terhilang. Karena itulah yang sesuai dengan kehendaknya.
Ada banyak kita di dunia ini melakukan hal-hal yang kita pikir untuk kebaikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan. Tapi semuanya itu belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya yang paling mulia adalah mencari yang terhilang untuk hormat dan kemuliaan namanya di bumi ini. Reach one more for Jesus before you close your eyes. Sekian pesan saya. Tuhan memberkati kita semuanya.